Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal 4.4 dari buku paket halaman 160 ya. Kita ke soal nomor 5. Jika diketahui integral fx dx sama dengan 37 dan integral gx dx sama dengan 16. Nah, coba adik perhatikan. Di sini batas bawah dan batas atasnya itu sama, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, soalnya adalah tentukan integral dari 2fx ditambah 3gx dx dengan batas bawah 0, kemudian batas atasnya sama dengan 9. Nah, maka ya langsung aja kita menggunakan sifat-sifat pada integral tentu ya. Salah satu sifatnya kalau misalkan di sini ada dua suku ya, maka masing-masing suku ini bisa langsung kita integralkan. Jadi untuk soal nomor 5 ya, ini bisa kita tulis ulang menjadi integral 2fx dx ditambah integral 3gx dx. Kemudian batas bawahnya 0, batas atasnya 9. Ini juga sama ya, dari 0 sampai 9. Nah, selanjutnya 2 ya dan 3 ini bisa kita tarik keluar. Nah, jadi bisa kita letakkan di sebelah kirinya tanda integral. Maka ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan integral fx dx ya, batas bawah 0, batas atas 9. Kemudian ditambah dengan 3 kali integral gx dx, batas bawah 0, batas atas 9. Nah, nilai dari masing-masing integral itu kan sudah diketahui di soal ya. Integralnya fx sama dengan 37. Berarti langsung aja dipindah ke sini. Berarti 2 dikalikan dengan 37 ya, Dek ya. Kemudian integralnya gx itu sama dengan 16 nih. Berarti ini ditambah 3 kali 16. 2 kali 37 itu sama dengan 74. Ya kan? Lalu 3 kali 16 itu sama dengan 48. Berarti 74 ditambah 48 itu sama dengan 112. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 5 ya. Jadi nilai integralnya ya, ini sama dengan 112. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, soalnya adalah sebuah partikel bergerak sepanjang garis sehingga kecepatannya pada waktu T adalah Vt sama dengan T kuadrat dikurang T dikurang 6. Diukur dalam satuan meter per detik. Nah, tentukan soal A. Perpindahan partikel dalam periode waktu 1 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 4. Nah, adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, berarti kan berkaitan dengan konsep gerak ya pada fisika. Kalau kita berbicara tentang gerak, khususnya gerak lurus ya, nanti paling tidak akan ada 3 besaran. Yang pertama disebut sebagai posisi ya, simbolnya adalah S. Kemudian yang kedua disebut sebagai kecepatan ya, simbolnya adalah V kecil. Lalu yang ketiga disebut sebagai percepatan ya, simbolnya adalah A. Nah, ketika diketahui fungsi posisi, kita diminta untuk menentukan fungsi kecepatan. Maka fungsi posisi ini kita turunkan, kita diferensialkan. Jadi simbolnya adalah ds per dt. Nah, ini sama dengan V gitu. Kemudian kalau misalkan diketahui fungsi kecepatan, kita diminta untuk mencari fungsi percepatan. Maka nanti kecepatan ini juga harus kita turunkan. Berarti simbolnya adalah dv per dt. Ini sama dengan A. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Diketahui fungsi percepatan, ya kita diminta untuk menentukan fungsi kecepatan. Berarti yo dinaikkan atau secara matematis ini diintegralkan. Jadi yang namanya kecepatan itu merupakan integral dari fungsi percepatan terhadap variabel waktu. Gitu. Lalu kalau diketahui fungsi kecepatan ya, ditanyakan fungsi posisi, berarti ini juga harus dinaikkan atau diintegralkan. Sehingga secara matematis bisa kita tulis menjadi S sama dengan integral
V dt ya, integral fungsi kecepatan terhadap variabel waktu. Nah, ini penting untuk adik-adik pahami ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, di sini yang diminta di soal adalah menentukan perpindahan. Yang mana sekali lagi kalau di fisika ya, kalau kita berbicara tentang perpindahan. Nah, perpindahan sebuah benda, perpindahan sebuah partikel itu berarti definisinya adalah seperti ini. Posisi akhir ya, posisi akhir partikel dikurangi posisi awal dari partikel. Nah, sehingga di sini kita harus menentukan dulu persamaan atau fungsi posisi dari partikel ya. Oleh karena diketahui fungsi kecepatan, kemudian yang kita butuhkan adalah fungsi posisi, berarti harus diapakan? Ya harus diintegralkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Logik berpikirnya seperti itu. Oke, langsung aja kita kerjakan di sini ya. Untuk soal yang A, berarti nanti kita akan menentukan fungsi posisi sebagai integral dari fungsi kecepatan ya. Langsung aja ini. T kuadrat dikurangi T dikurangi 6 dt ya. Maka ini kalau kita integralkan, integral T kuadrat itu sama dengan sepertiga T pangkat 3. Kemudian integralnya T itu sama dengan setengah T kuadrat ya, ini tandanya minus. Lalu integralnya 6 itu sama dengan minus 6T. Nah, jangan lupa ini harus ditambahkan dengan C, karena ini kan integral tak tentu gitu ya, maka harus kita tambahkan dengan C. Nah, ini disebut sebagai fungsi posisi ya, fungsi posisi terhadap variabel waktu, maka simbolnya adalah S fungsi T ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menghitung perpindahan partikel ya, dari T sama dengan 1 sampai dengan T4. Oh ya, untuk perpindahan sendiri itu simbolnya adalah S ya. Jadi ada S diberi tanda panah di atasnya. Jadi yang namanya perpindahan itu adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang selain memiliki nilai, besaran tersebut juga memiliki arah ya. Arah itu macam-macam ya, bisa ke bawah, ke atas, bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan seterusnya ya. Baik, kita akan coba saja hitung bersama-sama. Jadi yang namanya perpindahan itu akan sama dengan S4 dikurangi dengan S1. Posisi partikel saat T sama dengan 4 dan dikurangi dengan posisi partikel saat T sama dengan 1. Baik, berarti kalau S4 itu akan sama dengan sepertiga kali 4 pangkat 3 ya kan, dikurangi setengah kali 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah dengan C, lalu dikurangi S1, berarti dikurangi dalam kurung sepertiga ya kan, dikurangi setengah dikurangi 6 lalu ditambah dengan C. Oleh karena ini 1 kan, 1 pangkat 3 ya 1 kuadrat ya 1. Nah, nggak perlu ditulis ya. Oke, kita coba kerjakan lagi nih. 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya, berarti ini 64 per 3. Kemudian 4 kuadrat itu 16 kali setengah itu 8. Lalu dikurangi 6 kali 4, berarti dikurangi 24 ditambah C. Tulis apa adanya ya. Kemudian dikurangi sepertiga ditambah setengah. Jadi ceritanya minusnya itu kita masukkan ya, kita kali masuk. Kemudian minus ketemu min 6, jadinya plus 6. Lalu ini ada min ketemu plus C, berarti di sini min C. Nah, maka C-nya kan bisa dicoret gitu ya. Oke, tinggal kita hitung. Jadi di sini ada min 8 min 24 itu sama dengan min 32 ya. Kemudian min 32 ditambah 6 itu sama dengan berapa? Minus 32 ditambah 6 itu minus 26. Oke, langsung aja kita lanjutkan di atas ini ya. Jadi besarnya perpindahan itu akan sama dengan 64 per 3 ya. Kemudian tadi dikurangi 26, lalu dikurangi sepertiga ditambah setengah. Kalau 64 per 3 dikurangi sepertiga itu sama dengan 63 per 3 ya. Berarti ini 63 per 3
ditambah setengah dikurangi 26. Nah, kita samakan penyebutnya ya. 3 dan 2 berarti penyebutnya kita pakai 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 63 itu sama dengan 126. Lalu 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian nah ini tinggal 26 kali 6 ya Dek ya. 26 kali 6 itu sama dengan 156. Nah, coba ini kalau kita hitung ya. Sepertinya hasil akhirnya nanti ini minus ini ya. Jadi 126 ditambah 3 ya, 129 lalu dikurangi 156. Nah, hasilnya adalah minus 27/6. Ini kalau kita sederhanakan berarti kan atas dan bawah sama-sama habis dibagi 3 ya Dek ya. Ini 6 dibagi 3 2. Kemudian 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. Nah, berarti hasil akhirnya adalah min 9/2 ya, min 9/2 meter. Nah, di sini ada tanda minus ya. Apa artinya? Artinya seperti yang telah tadi saya sampaikan, yang namanya perpindahan itu adalah besaran vektor. Ya, kalau di sini setelah kita hitung besarnya perpindahan itu 9/2 meter ya, itu nilainya. Tetapi karena tandanya negatif berarti posisi partikel itu berpindah ke kiri gitu ya. Jadi sekali lagi artinya tanda negatif itu adalah partikel berpindah dengan arah ke kiri ya. Besarnya perpindahan 4,5 meter atau 9/2 meter. Atau bisa kita tuliskan di sini bahwa untuk soal A jawabannya adalah 9/2 meter, arahnya adalah ke kiri ya. Jadi sekali lagi untuk penentuan arah tinggal kita lihat tandanya. Kalau minus berarti ke kiri, kalau plus ke kanan. Oke. Kita lanjutkan dengan soal B. Tentukan jarak yang ditempuh selama periode itu. Nah, Adik-adik kalau perpindahan simbolnya adalah S, diberi panah di atasnya. Lah kalau jarak simbolnya adalah S saja. Nah, karena yang namanya jarak itu adalah besaran skalar ya, dia tidak punya arah, hanya punya nilai saja. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, Adik-adik, kalau diketahui persamaan kecepatan ya, kemudian kita diminta untuk menentukan jarak. Nah, jarak itu didefinisikan sebagai luas daerah ya, yang dibatasi oleh kurva kecepatan terhadap sumbu mendatar, atau dalam hal ini adalah sumbu waktu atau T. Nah, untuk menentukan luas daerah ini harus hati-hati ya. Usahakan kita gambarkan dulu kurva kecepatannya. Nah, di sini sudah saya coba gambarkan ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah sketsa grafik fungsi kecepatan terhadap variabel waktu, yaitu VT tadi sama dengan T kuadrat dikurangi T dikurangi 6 ya. Tugas kita sekali lagi adalah menentukan jarak tempuh partikel dari T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 4. Nah, ini kalau kita cermati ternyata ya dari T sama dengan 1 sampai 3 kurvanya itu terletak di bawahnya sumbu mendatar. Nah, maka nanti kalau kita integralkan dari T sama dengan 1 sampai 3, otomatis nanti luasnya itu merupakan bilangan negatif. Lah padahal kalau kita bicara luas itu kan tidak boleh negatif ya, harus positif. Maka supaya positif, nanti batas bawah dan batas atas ini harus kita balik gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengintegralkan dari 1 sampai 4. Poinnya itu di situ. Ya. Kemudian untuk subinterval berikutnya ini aman ya, 3 sampai 4. Nah, kurvanya kan terletak di atasnya sumbu mendatar. Nah, sehingga nanti untuk jarak bisa kita tuliskan begini. Jadi S sama dengan integral T kuadrat min T min 6 dt. Nih ya, dari subinterval 1 sampai 3 ini kita balik. Mestinya kan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, ini kita balik. Supaya apa? Supaya hasilnya itu positif gitu ya. Kemudian untuk subinterval berikutnya ini kita tulis apa adanya, tidak usah dibalik karena sekali lagi kurvanya ada di atasnya sumbu mendatar nih. Jadi batas bawahnya 3, kemudian batas atasnya adalah 4.
Nanti kalau kita hitung ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi integral dari T kuadrat min T min 6 tadi kan sudah kita hitung ya. Ini sepertiga T pangkat 3 dikurangi setengah T kuadrat dikurangi 6T. Untuk C nya tidak perlu ditulis karena ini kan integral tentu ya, ada batas bawah dan batas atasnya. Nah tinggal tulis saja di sini. Batas bawahnya 3, batas atasnya 1. Kemudian ditambah ini sama ya, sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat min 6T, batas bawahnya 3, batas atasnya adalah 4. Nah tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian hasil akhirnya adalah 61 per 6 meter. Nah ini harus positif ya, tidak boleh negatif. Kalau perpindahan boleh negatif, karena tanda negatif, tanda positif kalau pada perpindahan itu menunjukkan arah. Tetapi kalau jarak tempuh ini tidak boleh negatif. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan jarak tempuh ya, adik-adik harus usahakan untuk gambarkan dulu kurvanya. Jangan sampai langsung dicari. Nah, jangan sampai langsung dicari seperti ini. S sama dengan integral T kuadrat min T min 6 dt, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Ini keliru ya. Nah ini keliru karena ternyata kalau digambar ya dek ya, pada interval 1 sampai 3 nanti luasannya negatif. Nah ini nggak boleh ya, luasan itu harus positif. Nah maka ini harus kita cari secara terpisah seperti ini gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Terima kasih.